Halo friend, back with me Ray. Buat kalian yang belum nonton part 1 yang isinya adalah perjalanan hidup dan latar belakang seorang Charles Manson yang ngebuat atau nge-craft dia menjadi seorang Charles Manson gitu. Kalian bisa klik videonya di sini, kalian bisa tonton dulu. Dan buat kalian yang udah nonton, sekarang saatnya kita lanjut ke detail cerita kasus pembunuhannya Sharon Tate oleh sekte yang dinakodai sama Charles Manson. Dan juga cerita setelah kasus ini selesai, di mana banyak drama persidangan dan lain sebagainya. Saking boomingnya cerita ini pada saat itu ya, sampai sekarang juga banyak film-film yang ngangkat tentang kisah dari pembunuhan Sharon Tate ini gitu ya. Dan salah satu yang paling baru di 2019 ada filmnya Quentin Tarantino yang main ada Brad Pitt, Margot Robbie, dan Leo DiCaprio. Film itu judulnya Once Upon a Time in Hollywood. Dan ya di film itu juga disenggol-senggol tuh tentang Sharon Tate dan kasus pembunuhannya gitu ya. Tapi memang walaupun di ujung-ujungnya juga ada plot twist yang dimana ceritanya nggak plek-plekan seperti cerita di kasus sesungguhnya gitu kan. Charles Manson juga sering diwawancara gitu ya, di interview, dan kalian bisa ngelihat interviewnya tuh kayak kelihatan lah dia orang yang karismatik gitu ya, yang pintar manipulasi dan memang bisa dibilang ya jenius gitu ya. Sampai adegan-adegan interviewnya juga dijadiin scene di salah satu series yang judulnya Mindhunter gitu. Kalian bisa lihat itu keren banget gitu. But before we start, let's be here and now. Sharon Mary Tate Polanski adalah seorang aktris dan model berkebangsaan Amerika Serikat yang lagi naik daun di era 60-an ya. Dia bermain di film-film seperti Valley of the Dolls, Rosemary's Baby, The Fearless Vampire Killers, dan lain sebagainya. Jadi pada tahun 1968, Sharon Tate ini menikah dengan sutradara terkenal gitu yang bernama Roman Polanski. Roman Polanski ini adalah sutradara dan aktor juga ya, yang pernah dapat Academy Awards. Film-film yang pernah dibuatnya yaitu Rosemary's Baby, Chinatown, Macbeth. Pokoknya dia memang sutradara Hollywood yang terkenal gitu lah ya. Pada tanggal 8 Agustus 1969, Roman Polanski ini masih ada di Eropa, atau tepatnya di London gitu ya. Dia lagi syuting film The Day of the Dolphin. Sedangkan Sharon Tate ini pulang duluan ke LA karena masalah kehamilannya lah. Jadi dia memang harus istirahat gitu. Akhirnya dia pulang ke LA dan saat itu Roman Polanski meminta teman-temannya untuk menemani Sharon Tate ini sampai dia pulang ke LA juga pada tanggal 12 Agustus 1969. Sharon yang ditemenin sama teman-temannya yaitu Frykowski dan Abigail Folger makan malam di restoran favorit Sharon yaitu El Coyote. Mereka juga di situ mengundang Jay Sebring gitu kan. Setelah makan malam, mereka akhirnya pulang ke rumah sekitar jam 10 lebih lah ya, jam 10 malam gitu di 8 Agustus 1969 ini. Yang notabene memang Sharon Tate ini ditemenin sama banyak temennya gitu friend pada malam kejadian. Kita beralih dari sisi The Manson Family. Jadi dari kesaksian salah satu member Manson Family, si Patricia Krenwinkel, dia bilang kalau waktu malam kejadian itu si Patricia Krenwinkel ini dibangunin sama Charles Manson. Tiba-tiba dia dibangunin dan yaudah tiba-tiba disuruh masuk mobil gitu. Dan Charles Manson bilang pokoknya ikutin aja apa yang udah gua tulis di sini gitu kan. Oke, akhirnya Patricia Krenwinkel ini berangkat nih sama teman-teman lainnya, yaitu ada Tex Watson, Linda Kasabian, dan Susan Atkins. Mereka berangkat gitu kan ke rumah Sharon Tate yang pada saat itu Charles Manson mengira itu masih rumahnya Terry Melcher, friend. Oke, sampai di Shallow Drive ya, kawasan rumah mewah di LA. Waktu itu udah tengah malam, friend. Mereka sampai Shallow Drive itu udah tengah malam, which is udah masuk 9 Agustus nih, 9 Agustus 1969 ya. Dan mereka ketemu sama orang bernama Stephen Parent. Stephen Parent ini sebenarnya mau bertamu ke rumah Sharon Tate pada malam itu gitu kan. Tapi ya karena dia ketemu sama gengnya si Charles Manson ini yang mau ngebunuh isi rumahnya Sharon Tate, akhirnya Stephen Parent ini jadi korban pertama yang dibunuh sama Tex Watson pada malam itu. Dia dibunuh dengan cara ditembak dan ditusuk-tusuk di dalam mobilnya. Tex Watson akhirnya masuk lewat jendela dan ngebukain pintu buat gengnya, friend.
Ini udah masuk nih berarti ya, udah masuk rumah Sharon Tate gitu kan. Nah ketika masuk lewat jendela ini, si Tex Watson ketemu sama yang namanya Jay Sebring gitu kan. Nah awalnya si Jay Sebring ini mau diikat atau udah diikat gitu ya. Dan ya karena Jay Sebring laki-laki juga, dia ngelawan gitu kan, dia melakukan perlawanan. Akhirnya ya Tex Watson nembak si Jay Sebring sampai meninggal gitu kan. Terus habis ditembak udah meninggal, Jay Sebring diikat gitu kan, diikat palanya, dibawa ke ruangan tengah gitu kan. Nah habis itu setelah ngikat si Jay Sebring, Tex ini menyerang si Frykowski yang lagi tidur di sofa, friend, dan langsung nendang kepalanya dia gitu. Nah waktu itu Frykowski bangun terus nanya kayak, lu siapa dan mau lu apa gitu. Dan dengan gokilnya Tex Watson menjawab, I'm the devil and I'm here to do the devil's business. Cox. Pada saat yang sama, Abigail Folger lari gitu dan dia berusaha kabur gitu ya. Dia lari ke depan tapi dikejar sama Patricia Krenwinkel. Yang dimana ini cerita langsung ya, langsung dari kesaksian Patricia Krenwinkel waktu diwawancara gitu ya. Oke, jadi Patricia itu ngejar Abigail Folger yang kabur gitu ya dan ketangkep. Terus Abigail ditusuk-tusuk gitu berkali-kali. Bahkan katanya Abigail Folger ini sempat bilang, gue udah mati, ngapain lu tusuk-tusuk lagi? Saking sadisnya, friend. Terus ya itu, semua orang diikat termasuk Sharon Tate yang diikat kepalanya dan disenderin bareng sama kepala Jay Sebring yang udah meninggal. Di situ Sharon Tate sempat bilang, tolong jangan bunuh gue, biarin anak bayi ini lahir dulu. Dan ya, tapi mereka kayak nggak peduli dan nusuk Sharon Tate yang lagi hamil tua sebanyak 16 kali tusukan. Dan Sharon Tate pada saat itu cuma teriak, Mother. Kok ini apa ya? Gue denger ya, gue baca cerita ini ya, kasus ini tuh ya ngenes gitu, friend. Ya karena ini bisa dibilang bukan hanya sejarah pembunuhan paling kejam di Amerika gitu. Iya, gue sebagai orang yang bekerja juga di industri film gitu ya, sebagai aktor, gue melihat kayak ini salah satu sejarah paling kelam juga sih di dunia hiburan Hollywood ya, di dunia entertainment gitu. Karena ini bergesekan sama yang namanya aktris muda potensial gitu, maksudnya aktris yang lagi naik daun gitu ya, iya dibunuh dengan sadis ketika dia lagi hamil tua gitu. Itu wah, gila sih. Anyway, Abigail dan Frykowski masing-masing mendapatkan tusukan sekitar 28 tusukan dan 51 tusukan, friend. Total orang-orang di rumah itu mati dengan 120 tusukan. Wow. Besoknya pada tanggal 10 Agustus 1969 mereka ngincer target baru gitu kan, yaitu rumah Leno LaBianca dan Rosemary. Yang sebenarnya rumah ini juga apa ya, udah dibidik sama Charles Manson gitu, karena Charles Manson waktu itu pernah party di deket rumah itu dan dia ngeliat kayaknya wah ini orang kaya juga nih, sabi juga nih buat disikat gitu kan dia. Ya kayak gitulah. Dan kali ini Leslie Van Houten disuruh buat nunjukin loyalitasnya terhadap Charles Manson dengan ngebunuh Leno LaBianca dan Rosemary. Akhirnya dia berangkat ke rumah itu bersama orang-orang yang kemarin juga ngebunuh Sharon Tate. Di sanalah Leslie ini disuruh nusuk Rosemary sebanyak 16 kali di punggungnya. Gokil. Yang gokil adalah semua membernya itu harus ikut serta menusuk gitu atau membunuh korban-korbannya, friend. Dan mereka lagi-lagi disuruh buat yang namanya ninggalin tanda gitu ya, friend. Yang akhirnya mereka membuat tanda-tanda itu dengan darah korbannya. Karena waktu itu Manson bilang, kalau lu ngelakuin sesuatu, lu harus ninggalin tanda biar orang tuh tahu kalau lu pernah ada di sana dan lu yang ngelakuin itu gitu. Show off. Akhirnya tanda-tanda itu ditulis dengan tulisan War, Death to Pigs, Rise, dan Helter Skelter yang menjadi lagunya The Beatles pada saat itu ya. Semua ditulis dengan darah para korbannya, friend. Dan total tusukan para korbannya ini ada sekitar 60 kali tusukan ya pada malam itu. Nah ini, friend, yang mulai masuk ke setelah kejadian-kejadian kasus pembunuhan tadi gitu ya. Dan ini juga salah satu yang menarik buat dibahas gitu. Jadi setelah kasus pembunuhan itu, LA tuh dipenuhin sama yang namanya berita-berita bahwa pembunuhan itu tuh mengarah ke para selebritis papan atas gitu, friend. Jadi ya itu, orang-orang pada parno gitu ya, terutama tokoh-tokoh atau orang-orang terkenal yang kaya yang tinggal di LA gitu kan. Banyak selebriti yang cabut dari LA juga pada saat itu, langsung mereka benar-benar keluar kota, mereka keluar negeri gitu. Pokoknya ninggalin rumah-rumah mereka gitu ya.
Terus ada Steve McQueen yang katanya setiap malam selalu muter-muter pakai mobilnya dengan bawa senjata. Jadi pada saat itu LA benar-benar dilanda sama yang namanya paranoid. Waktu itu juga tokoh-tokoh senjata di LA laku keras, friend. Jalanan jadi sepi gitu ya karena memang orang pada pergi, dan mereka itu percaya bahwa ini adalah ritualistic killing untuk para selebritis. Beberapa bulan kemudian si Manson ini ditangkap polisi, friend, karena lagi-lagi pencurian mobil lagi. Dia memang ketangkap itu karena nyolong mobil terus, friend. Anggota The Manson family lainnya juga beberapa ada yang ditangkap karena kasus-kasus kriminal yang mereka lakukan gitu ya. Nah, waktu itu belum ditemuin nih, friend, pelaku dari pembunuhan Sharon Tate dan LaBianca ini gitu kan. Kasus sudah berbulan-bulan tapi ya memang belum tahu nih siapa yang ngelakuin gitu kan. Sampai akhirnya Susan Atkins, salah satu member yang ikut serta dalam malam pembunuhan itu gitu kan, dia cerita, dia bilang ke teman penjaranya bahwa dia yang ngebunuh Sharon Tate dan LaBianca tadi. Langsung dong cellmate ini lapor ke polisi gitu kan, bilang ke polisi, dan di situ langsung kena tuh, ditangkap si Susan Atkins dan teman-teman yang lain juga jadi digiring karena memang ini udah konkret nih dari mulutnya langsung gitu kan. Dan akhirnya semua dikumpulin dan ditangkap gitu ya pada bulan Desember 1969, dan akhirnya terpecahkan juga kasus yang udah berbulan-bulan nggak selesai ini gitu kan, yang melibatkan Sharon Tate. 15 Juni 1970 akhirnya sidangnya digelar, friend. Nah, di persidangan bukannya nyesel, tapi anggota-anggota Manson family ini malah menunjukkan kegilaan mereka gitu dengan cekakak-cekikik di persidangan gitu kan. Terus para bidadarinya Charles Manson ini juga ngebotakin kepalanya dan memberi tanda silang di jidatnya gitu. Dimana ini berawal sebenarnya dari Charles Manson duluan nih yang ngebuat pahatan bentuk X di jidatnya gitu kan. Itu tuh kayak menunjukkan bahwa mereka ditolak sama society, friend. Ya memang mereka ini seperti menunjukkan kalau mereka tuh bener-bener nggak nyesel sama sekali gitu. Charles Manson juga suka bikin ulah di persidangan ya. Jadi waktu itu pernah ada kejadian gitu ya, Charles Manson tuh tiba-tiba lari ke arah hakim, ngebawa pulpen tajam sambil teriak, nih hakim harus mati. Kan gokil gitu. Nah, mulai dari kejadian itu, hakim yang menangani kasus Charles Manson ini selalu membawa senjata di setiap persidangan Charles Manson. Juga pengikut-pengikutnya dia, friend, atau pendukung-pendukungnya Charles Manson ini sering nyanyi dan teriak-teriak di dalam persidangan gitu buat ngedukung Charles Manson, dan ini benar-benar ngeganggu sama yang namanya persidangan itu sendiri. Terus kayak Charles Manson sering ngedumel gitu ya, nggak ngedengerin juri dan lain sebagainya, itu sering dilakuin juga di persidangannya dia. Makanya sebenarnya banyak banget, friend, drama-drama persidangan si Charles Manson ini. Tapi memang menurut beberapa orang yang mewawancarai Charles Manson gitu ya, dia adalah orang yang jenius gitu dan pinter ngomong katanya. Karismatiknya juga nggak bisa dibohongin, friend. Makanya banyak orang yang mau jadi pengikutnya, bahkan menganggap Manson ini adalah titisan dewa gitu kan. Beberapa anggotanya yang masih ada sampai sekarang juga kayak Susan Atkins bilang gitu ya di wawancara bahwa dia benar-benar nyesel banget, dan dia justru berharap untuk dihukum mati aja gitu kan. Dia udah gak kuat lagi nih hidup dengan penyesalannya dia telah membunuh Sharon Tate dan ngebunuh banyak orang pada saat itu yang disuruh sama Charles Manson. Dia juga bilang waktu itu dia kayak gak sadar gitu, friend, jadi kayak nurut-nurut aja gitu sama apa yang diucapin Charles Manson gitu. Jadi memang si Charles Manson ini bener-bener jago banget, friend, mulutnya, sampai berhasil ngebuat anak-anak muda pada saat itu tuh jadi killing mesinnya dia gitu, dan ngelakuin apa aja niat jahat dari si Charles Manson. Anggota The Manson family total ada sekitar 200 orang gitu. Lu bayangin itu nggak gampang loh. Buat 200 orang itu percaya sama omongan lu gitu dan menjadi pengikut setia lu, itu nggak gampang. Ya pokoknya intinya mereka tuh dicuci otaknya sama Charles Manson. Tahun 1971 akhirnya mereka semua dinyatakan bersalah, dan yang pertama kali dijatuhi hukuman mati adalah Tex Watson. Ya, karena dia menjadi orang yang berperan paling penting dalam kasus pembunuhan ini menurut para polisi. Maret 1971, anggota lainnya juga akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tapi karena ada beberapa pertimbangan hukuman gitu ya, friend, ada beberapa pertimbangan dari pihak pengadilan, akhirnya semua orang itu tuh nggak jadi dihukum mati, tapi mereka dihukum seumur hidup penjara. Nah, ini juga salah satu yang paling menarik buat dibahas, yaitu Helter Skelter skenarionya si Charles Manson. Jadi dari salah satu buku investigatornya Charles Manson ini memang ditulis bahwa Charles Manson punya idealisme tentang peperangan black people dan white people gitu.
Karena pada era itu tuh bisa dibilang konflik antara white people dan black people ini lagi lumayan gede gitu, friend. Jadi si Manson ini percaya bahwa kalau kasus ini diadakan dan seakan-akan black people yang melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut, ini akan memicu perang yang lebih dahsyat gitu antara mereka. Karena memang pada saat itu tuh kan ya korban-korban yang dibunuh adalah figur-figur penting dan kebetulan memang orang-orang kulit putih gitu kan. Dan misal peperangan besar itu beneran terjadi ya, si Manson ini percaya bahwa black people yang akan menang gitu. Dan ketika black people menang, mereka nggak akan sanggup megang kendali negara. Dan saat itulah mereka akan mencari white people yang survive atau yang selamat. Dan disitulah Charles Manson bakal muncul gitu ya. Kan gue bilang ini orang udah super narsisistik, bener-bener punya keinginan yang kuat buat menjadi orang yang dipandang dan terkenal gitu. Sampai dia mau jadi pemimpin negara di kasus ini. Nggak bisa jadi rockstar, oke nggak apa-apa. Jadi pemimpin negara aja. Nah, itu adalah helter-skelter skenarionya seorang Charles Manson. Anyway, selama hidupnya ini, Charles Manson memang nggak pernah turun tangan langsung buat ngebunuh orang, Ren. Jadi tangannya tuh bersih gitu ya. Dia cuma jadi mastermind dari semua pembunuhan yang dilakuin sama anggota-anggotanya gitu. Bulan November 2017, Charles Manson akhirnya meninggal di usia 83 tahun setelah melakukan banding berkali-kali dan ditolak gitu ya. Dia meninggal karena penyakit yang udah diderita selama setahun belakangan. Itu dia cerita kasus dari Charles Manson yang panjang ini. Yang udah pasti risetnya juga gokil panjangnya, friend. Ya memang influence atau impact dari seorang Charles Manson ini gue lihat memang gede banget ya pada zaman itu. Bisa dibilang jadi kultur lah gitu ya. Karena memang juga dia bisa ngebuat orang-orang tuh jadi followersnya dia dan ngikutin apa aja yang dia perintah gitu kan. Ya secara langsung mereka menjadi alat untuk Charles Manson ini melakukan kejahatan-kejahatan gitu, friend. My friend, makasih banget udah nonton sampai sejauh ini. See you in gray area.